Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat, limpahan taufiknya, sehingga kita pada kesempatan pada pertemuan minggu ini kita masih diberikan kesehatan. Ya, yang paling terpenting itu yaitu kesehatan. Dan yang paling terpenting lagi yaitu kesehatan, nikmat iman. Iman dan Islam. Karena mengapa? Orang-orang yang di sana yang belum mendapatkan hidayah sangat mahal ini mendapatkan nikmat iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang patut kita syukuri. Karena nikmat inilah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk syafaat di yaumil akhir. Salawat beserta salam senantiasa selalu curahkan kita pada junjungan kita yakni besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat segala perjuangan dia dari perjuangan tenaga, fisik, ya. Tenaga baik berupa fisik itu, baik berupa harta, sehingga kita dibawanya dari alam kezaliman, ya, alam bodoh, alam yang sangat terpuruk, kita dibawa ke alam yang terang-terang yang insya Allah sama-sama kita rasakan pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai kita sapa dulu materi pada pertemuan minggu ini. Assalamualaikum Ustaz Irwan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang judulnya ini sangat menarik. Judulnya antara Arab dan Islam. Jadi banyak ya ketika orang beranggapan berarti kalau orang Arab itu Islam semua gitu kan. Enggak ya. Jadi Arab itu sebagai negeri juga, negeri. Tidak mayoritas orang Islam. Negara Arab itu bukan mayoritas muslim, bahkan ada yang non muslim. Di Arab juga apakah ketika menjadi orang Arab itu semuanya berakhlak semua ya? Belum tentu ya kan? Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW di Arab juga ada yang masih minuman keras dan lain. Apalagi kita lihat fenomena saat ini di Arab Saudi itu banyak yang masih berperilaku yang di luar dalam aturan Islam banyak. Nah, jadi kita harus membedakan ya kan antara Arab dan Islam. Untuk lebih luasnya lagi kita akan dengarkan materi dari Ustadz muda dari Seluma ini. Pada Ustadz Irwan, saya persilakan. Iya, bukan Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih Bang Rafki. Benar, pada malam hari ini kita insya Allah akan sedikit membahas tentang tema antara Arab dan kemudian Islam gitu ya. Karena kalau kemudian kita membahas perkara ini kan fenomena sekarang ini banyak terjadi di negeri kita tuh di Indonesia tuh perkara-perkara yang kemudian mengistilahkan Islam kemudian dikait-kaitkan dengan budaya Arab dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana kemudian kita memandangnya? Nah, sebelum kemudian kita lebih jauh, sebenarnya dalam dunia sosial itu makna-makna yang muncul itu dilatar belakangi oleh pemahaman tertentu. Bisa kemudian pemahaman itu benar,
sehingga kemudian menghasilkan maknanya juga benar gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau kemudian dasar pemahamannya itu salah, lebih kepada hawa nafsu, maka makna yang nanti ditimbulkannya juga akan salah gitu, mengikuti dasar dari yang dijadikan pijakan. Nah, ini banyak banyak kemudian kita bisa temui hal ini ya. Kalau di dalam kampus dulu ini disebut dengan eee, simbolik gitu. Jadi semua manusia ini kemudian berinteraksi itu menggunakan simbol-simbol. Nah, kemudian simbol-simbol ini nanti kemudian akan menghasilkan makna tergantung dari dasar pemikiran objek atau orang yang kemudian memiliki dasar pemahaman benar atau kemudian salah. Misalnya, kita bisa lihat simbol-simbol di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita bisa lihat ada ikon bendera kuning gitu ya. Bisa jadi di gang rumah atau kemudian di depan rumah. Nah, ketika kita melihat simbol bendera kuning itu, kemudian kita langsung bisa menangkap gitu bahwa di tempat itu sedang terjadi musibah, di mana kita tahu bahwa bendera kuning itu melambangkan bahwa di situ ada orang yang sedang berduka, salah satu saudaranya telah meninggal dunia. Nah, itu kemudian hal-hal yang kemudian bisa kita lihat tuh, dari simbol-simbol yang ada di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Atau kemudian di dekat rumah atau di ganggang ada kemudian janur kuning yang kemudian dirias-rias. Nah, itu kemudian kita bisa menangkapnya bahwa di situ sedang diadakan pesta pernikahan. Nah, ini banyak hal-hal yang kemudian berkaitan dengan simbol-simbol yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, nanti makna dari simbol ini tuh tergantung dari dasar pijakan yang digunakan gitu untuk kemudian memberikan makna di simbol tersebut. Sama aja kayak fenomena sekarang gitu kan ya. Kalau di eee, di dunia muslim atau kemudian di kehidupan saat ini itu banyak simbol-simbol yang kemudian dilontarkan kepada kaum muslimin, yang kemudian simbol itu dimaknai sebagai sesuatu yang negatif gitu, ditujukan untuk sesuatu yang negatif terhadap umat muslim. Misalnya apa? Fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Misalnya ada orang yang kemudian eee, kalau bicara misalnya dengan sebutan aku atau saya menggunakan ana gitu. Kalau kemudian kamu menggunakan anta atau ente atau antum dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika hal-hal seperti ini atau kemudian yang individu-individu yang kemudian cenderung kepada keislaman, menggunakan istilah-istilah percakapan menggunakan bahasa Arab dan lain sebagainya, kemudian pemikirannya juga cenderung kepada pemikiran Islam, itu banyak orang-orang yang kemudian kita kenal ya, kalau di saat ini eee, oknum-oknum buzzer gitu ya, buzzer RP itu kemudian menggunakan istilah kadrun gitu kan, kadal gurun gitu, untuk menunjukkan orang-orang yang kemudian mulai berhijrah gitu. Dari sebelumnya dia belum kenal Islam, sedikit-sedikit sudah lebih mengenal Islam dan mulai suka terhadap mendalami ilmu keislaman. Nah, untuk orang seperti ini tuh eee, mereka yang kemudian yang misal tergabung dalam orang-orang yang tidak menginginkan Islam bangkit itu menyebut sebagai kadrun gitu ya, kadal gurun. Nah, ini kan simbol simbol yang kemudian memiliki makna negatif gitu, ketika ditujukan kepada individu yang kemudian mulai hijrah kepada keislaman. Padahal hijrah itu kan sesuatu yang mulia gitu ya. Orang yang kemudian sebelumnya belum pernah sholat, kemudian sholat, itu hijrah, itu mulia gitu. Tapi kemudian kalau kemudian disimbolkan dengan makna kadal gurun kan sesuatu yang negatif gitu. Padahal seorang yang hijrah itu adalah seorang individu yang kemudian mencoba untuk merubah dirinya menjadi lebih baik gitu. Tapi malah dilabeli dengan label-label yang tidak mencerminkan label yang baik gitu, seperti kadal gurun. Atau kemudian kalau ada seorang perempuan yang sudah menutup aurat dengan memakai kerudung, jilbab, ada juga yang menggunakan cadar, ada untuk orang yang seperti ini ada juga yang melabeli dengan simbol-simbol yang negatif, apa disebut dengan ninja dan lain sebagainya gitu kan. Atau kemudian celana cingkrang gitu ya, kalau di kalangan laki-lakinya yang kemudian celananya itu tidak melebihi batas kaki, atau kemudian di atas mata kaki, itu disebut dengan apa tuh ejekannya atau kemudian sindirannya dengan sebutan lagi banjir ya gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, itu makna-makna yang kemudian muncul itu dari pemahaman yang kemudian keliru gitu, sehingga
memunculkan makna-makna yang ditujukan kepada individu yang mencoba untuk berubah menjadi lebih baik dari keislaman, itu dengan makna-makna yang tidak semestinya. Nah, ini ada lagi misalnya kayak seperti terorisme atau kemudian radikalisme, ekstremisme, kemudian intoleran. Nah, ini semuanya makna-makna yang ditujukan pada individu yang kebanyakan itu adalah seorang muslim gitu. Dan semuanya ini ya kita bisa tahu kalau seperti terorisme, radikalisme, ekstremisme, intoleran dan lain sebagainya yang makna-makna seperti itu kemudian memang konsep yang sengaja dikonsepkan oleh lembaga think tank Amerika Serikat ya, Rand Corporation, untuk kemudian memecah belah kaum muslimin gitu. Nah, tapi anehnya malah kampanye-kampanye terorisme, radikalisme, ekstremisme, intoleran dan lain sebagainya itu malah digaungkan, malah dikampanyekan oleh orang muslim itu sendiri. Nah, itu sangat menyakitkan gitu ya. Padahal yang merumuskan adalah lembaga think tank Amerika Serikat, tapi kemudian yang memasarkannya malah justru dari kalangan kaum muslim itu sendiri. Nah, ya lagi kemudian simbol-simbol yang kemudian bisa kita tangkap gitu ya di tengah-tengah masyarakat saat ini. Misalnya fenomena kemudian pelabelan ya menggunakan istilah Arab untuk kemudian yang ditujukan kepada Islam ataupun kaum muslimin. Misalnya jilbab ya, jilbab atau kemudian pakai gamis dan sebagainya. Kalau jilbab kan itu sudah pasti ya. Cuma kalau gamis itu memang kemudian memang banyaknya memang di wilayah Jazirah Arab. Kalau kemudian di wilayah selain Jazirah Arab ada juga yang kemudian tidak memakai gamis karena itu bukan perkara yang kemudian wajib di dalam menutup aurat dan Islam untuk laki-laki gitu ya. Bisa pakai celana yang penting kemudian menutup aurat dan lain sebagainya. Nah, yang sering itu adalah jilbab gitu ya. Cadar kemudian itu kemudian disebut sebagai budaya Arab itu. Nah, ini padahal keliru gitu. Jilbab dan kemudian cadar itu bukan budaya Arab gitu. Tapi itu adalah syiar dari penerapan Islam di dalam ranah pribadi atau individu. Seorang muslimah itu wajib kemudian menutup aurat, ada yang kemudian mewajibkan cadar, ada yang tidak. Maka terjadilah ada yang memakai cadar, ada yang kemudian tidak memakai cadar. Intinya adalah dia menutup aurat dengan sempurna gitu. Nah, justru syiar-syiar seperti ini malah dikaitkan dengan budaya Arab, padahal ini adalah syiar Islam gitu. Yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri itu. Nah, ini kan pemahaman yang keliru gitu. Atau kemudian sengaja membuat keliru gitu di tengah-tengah masyarakat agar orang-orang yang kemudian mulai hijrah menjadi enggan lagi untuk hijrah karena kemudian diteror atau dilabeling dengan sesuatu yang negatif gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Atau kemudian dulu waktu masih kuliah sempat juga menonton video lupa channelnya apa di YouTube. Itu kemudian ada kemudian menampilkan dokumenter kemudian tentang orang-orang yang kemudian yang membenci Islam di kalangan orang-orang Barat itu menampilkan untuk membuat citra negatif Islam dan kaum muslim itu diambil data sebelum Islam itu kemudian mempengaruhi kehidupan di wilayah bangsa Arab. Apa itu? Yaitu bahwa di zaman Arab Jahiliyah itu kemudian kita kenal ya di surah Nabawiyah itu disebutkan bahwa orang-orang Arab itu ketika punya anak perempuan itu malu. Mereka itu malu. Malu kenapa? Ya karena punya anak perempuan itu kemudian menjadi suatu aib gitu. Sehingga ketika punya anak laki-laki ya itu suatu kebanggaan. Maka ada kemudian kebiasaan orang Arab itu mengubur hidup anak perempuan yang baru lahir. Nah, ini kemudian di video itu disebutkan bahwa inilah kemudian orang-orang muslim itu mengubur hidup bayi-bayi ketika lahir, yaitu ketika bayi itu perempuan. Nah, padahal ini jelas ini bukan dari dari kemudian ajaran Islam, ini kemudian masuk ke dalam ranah Arab ketika saat itu masih jahiliyah gitu, ketika Islam belum meluas dengan dakwahnya itu, ketika di masa itu. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan Islam gitu, dengan kaum muslimin. Nah, ini padahal salah besar. Nah, kalau yang seperti ini jelas kita tahu bahwa tujuannya memang untuk mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin gitu dengan menggunakan istilah Arab atau kemudian budaya Arab untuk dikaitkan dengan Islam. Padahal itu mengubur bayi perempuan hidup itu bukan kemudian yang muncul dari pemahaman Islam, justru dari orang-orang Arab sebelum kemudian mengenal Islam. Ketika sudah mengenal Islam kan malah memuliakan wanita di kalangan bangsa Arab pada saat itu ya. Maka yang harus kita pahami
banyak kemudian orang-orang yang kemudian mengaitkan ajaran Islam itu kemudian dikatakan budaya Arab gitu dan lain sebagainya, itu kemudian mengalihkan gitu bahwa orang-orang yang kemudian mendalami Islam itu sebenarnya mendalami Arab, budaya Arab dan lain sebagainya. Padahal ketika kita mendalami ajaran Islam ya itu ajaran Islam gitu. Nah, kalau orang-orang itu kemudian yang tidak menyukai Islam bangkit ya kemudian dikaitkan dengan budaya Arab gitu. Padahal budaya Arab ada kemudian budaya Arab jahiliyah, ada budaya Arab setelah kemudian dipengaruhi oleh pemahaman Islam atau sakofah Islam. Nah, ini kemudian terjadi perbedaan ini prinsip budaya gitu. Kemudian juga budaya Arab kemudian dikatakan Islam juga gitu. Jadi dibolak-balik untuk kemudian membingungkan kaum muslimin atau kemudian ingin mendiskreditkan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jadi tujuannya kebanyakan ke sana gitu. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa Arab itu ya kita harus bisa membedakan antara Arab dan Islamnya. Bahwa Arab itu ya menunjukkan kepada bangsa yang mendiami Jazirah Arab itu, atau kemudian kita kenal dengan Timur Tengah itu, dan kemudian menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau sekarang kan ya negeri-negeri atau negara yang kemudian yang menggunakan bahasa Arab kan bukan di Jazirah Arab aja, di Syam, kemudian Mesir, itu kemudian mungkin kalau tidak salah di Afrika, di negara-negara di Afrika Utara tuh ada yang menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, sebelumnya bahasa Arab itu digunakan ya di wilayah Jazirah Arab aja. Di Syam saat ini tuh pada saat itu ya belum menggunakan bahasa Arab. Kalau Syam saat ini kan ada Palestina, ada kemudian Yordania, ada Lebanon, satu lagi itu apa Palestina atau Suriah. Jadi ada empat negara yang disebut Syam. Nah, saat ini kan negara-negara ini kan menggunakan bahasa Arab. Nah, sebelumnya ini bukan termasuk wilayah yang menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, jadi ya kalau kita berbicara tentang Arab, yaitu lebih tertuju kepada bangsa yang kemudian mendiami wilayah tertentu menggunakan bahasa Arab. Nah, itu kemudian Arab. Nah, kalau kemudian Islam, kalau Islam ini adalah din gitu, agama gitu. Atau kemudian kita kenal dengan jalan hidup atau petunjuk hidup untuk manusia gitu. Sedangkan Arab tadi di situ ya wilayah yang kemudian didiami manusia yang kemudian menggunakan bahasa Arab gitu. Atau kita sebut dengan Timur Tengah saat ini kan. Nah, sedangkan Islam itu ya dia tuh petunjuk hidup buat manusia gitu. Dan dasarnya itu adalah kalimat tauhid gitu. Dasar kemudian daripada Islam itu la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Jadi beda antara kemudian Arab dan kemudian Islam. Jadi kalau Arab itu lebih kepada sekumpulan manusia yang tinggal dan menggunakan bahasa tertentu di wilayah tertentu. Kalau Islam itu petunjuk buat manusia gitu. Terlepas nanti dia tinggal di Arab atau kemudian dia tinggalnya di luar Arab gitu, menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Nah, Islam itu cocok untuk di mana saja, untuk orang Arab, untuk kemudian yang bukan orang Arab, semuanya cocok. Karena apa? Karena memang Islam itu ditujukan untuk seluruh manusia gitu. Ketika dia menerimanya semua muslim, kalau kemudian tidak mau menerimanya disebut sebagai seorang yang kafir gitu. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, namun kemudian itu berbeda ya, karena kemudian tadi ya bahwa Arab itu adalah lebih tertuju kepada sekumpulan manusia atau masyarakat yang mendiami wilayah tertentu menggunakan bahasa Arab, sedangkan Islam tadi adalah bahwa dia itu adalah petunjuk hidup buat manusia. Maka ketika Islam muncul di Makkah pada saat itu, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka dengan lambat laun sampai saat ini kan kita bisa mengetahui bahwa di wilayah yang orang-orang yang menggunakan negara-negara yang menggunakan bahasa Arab itu mayoritas memang dia seorang muslim. Nah, itu kemudian ada hal yang kemudian tidak bisa dipisahkan antara kemudian Arab dan kemudian dengan Islam. Kenapa? Di mana keterkaitannya? Ya kita bisa lihat bahwa keterkaitan antara kemudian Arab dan Islam itu yang pertama kita bisa pahami bahwa manusia yang menjadi utusan Allah SWT yaitu Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW itu adalah seorang Arab gitu. Bukan orang Indonesia ya, bukan orang Nusantara gitu ya. Dia seorang Arab gitu. Ini kemudian salah satu keterkaitannya bahwa Rasulullah SAW itu memang dari keturunan atau kemudian di Makkah pada saat itu ketika menyampaikan dakwah Islamnya. Kemudian apalagi terkaitan antara Islam dan Arab, Al-Quran itu kemudian menggunakan bahasa Arab. Nah, ini kemudian yang harus kita pahami bahwa Al-Quran itu kemudian menggunakan bahasa Arab. Dan untuk memahami Islam itu memang lebih tepatnya itu kita harus memahami bahasa Arab. Jadi untuk memahami Islam bisa secara
tepat itu kemudian kita harus menguasai bahasa Arab itu. Karena ada kemudian bahasa terjemahan dari bahasa Arab itu kemudian tidak bisa mengcounter makna dari istilah atau makna dari bahasa Arab itu sendiri. Maka untuk kemudian memahami Islam, memang kita harus paham atau bisa dari mempelajari bahasa Arab gitu. Nah ini kemudian terkaitannya. Kemudian juga kiblat umat Islam itu kemudian di Makkah gitu ya, di Ka'bah. Itu kemudian di wilayah Jazirah Arab. Nah itu kemudian banyak hal-hal lainnya yang kemudian yang tidak bisa dipisahkan antara kemudian Arab dan kemudian Islam gitu. Maka ketika ini menjadi perhatian kita sebagai yang masih muda, maka kita harus pahami juga jangan sampai kemudian kita membenci Arab tapi kita tidak membuat spesifikasinya gitu. Boleh benci Arab tapi kemudian kita harus memberikan penjelasan apa yang kamu benci dari Arab misalnya. Oh ternyata aku membenci Arab karena kemudian Arab yang aku benci adalah Arab ketika masih jahiliyah. Nah, boleh seperti itu dibenci, tapi kalau tidak menyebutkan spesifikasinya, hati-hati karena nanti bisa jadi dia justru akan merendahkan Islam itu sendiri. Misalnya, kalau dia membuat spesifikasi aku kemudian membenci Arab di zaman jahiliyah, nah itu bagus. Tapi kalau kemudian aku membenci Arab ketika dakwah Islam sudah berkembang di Arab, nah itu kan sesuatu yang sangat sangat krusial ya, sangat bahaya ketika membenci Arab dipukul rata karena tadi antara Islam dan Arab itu kemudian ada keterkaitannya gitu kan. Seperti Nabi Muhammad SAW berasal dari bangsa Arab, kemudian kiblat juga di sana, kemudian Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kita juga harus mempelajari bahasa Arab untuk bisa memahami Islam, maka harus hati-hati. Kemudian ketika kita membicarakan tentang Arab dan kemudian Islam. Yang harus kita pahami juga bahwa orang Arab itu kemudian tidak pasti dia seorang Islam gitu ya. Jadi orang Arab itu tidak mesti dia beragama Islam gitu. Kenapa ya? Karena memang di dalam beragama Islam itu kemudian tidak ada paksaan untuk kemudian menjadi seorang Muslim gitu, diberi pilihan. Kenapa diberi pilihan? Karena sudah diberikan petunjuk bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah, sudah diterangkan semua gitu. Tinggal pilihan manusia untuk kemudian menjadi seorang Muslim atau kemudian tidak mau menerima Islam atau kemudian kafir. Jadi orang Arab itu tidak mesti semuanya adalah seorang Muslim. Dan kemudian untuk menjadi Islam itu kemudian kita harus pahami tidak mesti juga menjadi orang Arab gitu. Kenapa ya? Karena memang konsep agama Islam ini adalah untuk seluruh umat manusia, tidak terpatok terhadap bangsa tertentu di wilayah tertentu atau di zaman tertentu. Makanya di Indonesia sekarang kan mayoritas Muslim ya. Kenapa bisa ya? Karena tadi Islam itu tidak mematok orang yang ingin menjadi seorang Muslim untuk membuka agama Islam itu harus dari bangsa Arab, tidak gitu. Jadi bangsa manapun yang kemudian mau menerima Islam, individu manapun yang mau menerima Islam, maka dipersilakan untuk kemudian untuk memeluk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena memang untuk menjadi seorang Islam, dia tidak harus menjadi orang Arab gitu. Dan orang Arab itu tidak pasti dia seorang Muslim gitu, karena banyak juga yang kemudian non Muslim di wilayah Jazirah Arab. Kemudian banyak juga ya pernyataan yang kemudian sebenarnya kalau yang saya pahami itu kemudian dia mencoba untuk kemudian mendiskreditkan Islam atau kemudian kaum muslimin, tapi kemudian menggunakan istilah-istilah yang menggunakan lebih tertuju pada bangsa Arab. Misalnya pernyataan bangsa Arab itu kemudian tidak melahirkan intelektual. Arab itu kalau nggak ada Ka'bah, dia nggak akan punya peradaban dan lain sebagainya. Pertanyaannya harus kemudian yang harus kita hati-hati menyampaikannya gitu, karena yang seperti saya sebutkan tadi bahwa ketika kita ingin membenci Arab maka bencilah sesuatu yang kemudian di luar Islamnya gitu. Tapi kalau membenci Arab tidak menyebutkan spesifik apa yang dia benci, maka ini bisa jadi dia akan orang yang kemudian menerima pesannya itu mengatakan atau memaknai bahwa dia sedang menyerang pemahaman Islam ataupun kaum muslimin. Padahal kalau kita pahami bahwa bangsa Arab itu mana kita bisa lihat ya di dalam karyanya yang luar biasa dari seorang keturunan Arab, yaitu di kitab Al-Muwatta ya, itu karangan Imam Malik. Imam Malik ini adalah seorang dari keturunan bangsa Arab ini. Kurang intelektual apa coba seorang Imam Malik rahimahullah itu. Nah, bahwa beliau ini salah satu dari putra
bangsa Arab gitu. Tapi kemudian ada orang yang mengatakan bahwa bangsa Arab itu kemudian tidak melahirkan intelektual gitu. Nah, ini pernyataan yang kemudian ngawur dan kemudian tidak berdasarkan dalil dan kemudian tidak berdasarkan sejarah-sejarah yang sudah ditulis oleh para ulama gitu. Para ulama-ulama salaf terdahulu. Maka harus kita ini ya, harus kemudian kita tuh, nah ini kan kita sebagai seorang pemuda gitu, maka kita harus berhati-hati. Kita ingin membenci sesuatu, maka dasar kita membenci itu apa gitu. Kalau kemudian dasar kita benci itu karena kemudian keburukan dan kemudian karena kejelekan yang didasarkan pada syariat Islam, maka itu benci yang benar gitu. Misalnya kita membenci seseorang yang kemudian berbohong, atau kemudian kita membenci seseorang yang kemudian dia minum minuman keras, maka boleh kita benci perilaku seperti itu. Kenapa? Karena perilaku seperti itu diharamkan dalam Islam. Tapi kalau kemudian kita benci dengan orang-orang yang kok dia dalam bertutur kata kok pakai ente, antum, ukti, akhi, dan lain sebagainya, syukron, afwan, dan lain sebagainya gitu kan. Dan kemudian perilakunya kok menunjukkan kepada keislam-islaman, dan kemudian kita benci terhadap orang seperti itu, nah maka ini kebencian yang salah gitu. Kenapa ya? Karena seseorang yang kemudian mulai hijrah itu artinya dia ingin berproses memperbaiki diri untuk kemudian lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang seperti ini jangan dibenci, maka harus kemudian didukung gitu kan. Yang harus dibenci adalah perilaku-perilaku yang kemudian mendurhakai dan melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah perilaku yang kemudian harus kita benci dan orangnya harus kita nasihati gitu, bukan malah disupport ya. Jadi jangan kebalik. Orang yang mau hijrah kita benci, kita halang-halangi, malah kalau bisa kemudian dia kembali lagi seperti dulu, seperti masa-masa sebelum hijrah. Tapi kalau untuk orang-orang yang berperilaku melanggar hak Allah, kemudian melakukan yang haram dan lain sebagainya, maka kemudian kita mendukungnya, maka ini sesuatu yang salah gitu. Orang yang hijrah itu harus kita support, harus kita dukung, dan orang yang kemudian masih melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan yang haram, maka harus kita nasihati dan kemudian kita membenci perilakunya. Itu kemudian sikap yang tepat gitu. Nah, pernyataan-pernyataan yang kemudian membenturkan Islam dengan Arab atau kemudian dan sebaliknya, itu kemudian tidak memiliki tujuan yang mulia dari permasalahan umat saat ini gitu. Sebenarnya orang-orang yang kemudian mengkampanyekan istilah-istilah seperti itu sebenarnya mereka tidak ingin gitu, tidak ingin kaum muslimin itu kemudian bangkit. Kenapa? Karena permasalahan kaum muslimin saat ini bukan itu, dan itu bukan permasalahan gitu. Orang yang fenomena orang-orang hijrah, artis hijrah itu bukan suatu permasalahan gitu. Itu malah suatu bentuk dari proses perbaikan gitu. Kalau misalnya itu yang dibenci, maka ini sesuatu yang kemudian perlu dikoreksi itu, kemudian pemahamannya dan kemudian pemikirannya gitu. Kenapa? Karena permasalahan umat saat ini ya misalnya proses apa tuh disebut dengan proses mengkafirkan orang yang sudah Islam dan lain sebagainya, kemiskinan di tengah-tengah masyarakat, kemudian seks bebas di tengah-tengah masyarakat, pergaulan bebas di tengah-tengah masyarakat dan lain sebagainya, yang kemudian melanggar syariat Islam, maka hal seperti ini kemudian harus menjadi prospek kampanye untuk perbaikan gitu, bukan malah justru kemudian mengkampanyekan hal-hal yang kemudian baik untuk kemudian digembosi agar kemudian kebaikan itu menghilang gitu. Nah, ini suatu yang cara berpikir yang salah gitu untuk orang-orang yang kemudian malah menggembosi semangat juang individu-individu yang mencoba untuk kemudian hijrah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini justru akan mengalihkan umat dari berpikir yang untuk bangkit gitu, pemikiran-pemikiran seperti itu. Maka ini harus kita counter sebagai seorang pemuda pemimpinan yang kemudian ingin menggembosi semangat juang individu yang mencoba untuk hijrah, itu harus kemudian kita counter balik untuk kemudian kita memberikan support untuk orang yang hijrah dan kemudian memberikan nasihat ke orang-orang yang masih belum hijrah gitu. Selanjutnya bahwa kita bisa lihat ya orang-orang yang kemudian membuat makna-makna dan kemudian membuat simbol-simbol yang negatif terhadap Islam itu memang seperti sebutkan dari awal tadi, bahwa kayaknya rumus yang mereka pakai itu adalah rumus dari orang-orang yang kemudian membenci Islam gitu. Orang-orang yang kemudian membenci Islam itu kemudian dipakai rumusnya oleh orang muslim itu sendiri untuk menyerang saudara muslimnya yang sudah mulai untuk hijrah. Itu kan memang estafetnya seperti itu ya kebanyakan. Cuma hanya kemudian aktor-aktor aja yang kemudian berbeda di setiap masa. Misalnya kita bisa lihat di zaman Rasulullah SAW,
Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, itu di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah di kota Makkah, itu Rasulullah sudah digelari sebagai Al-Amin gitu ya. Orang yang kemudian dapat dipercaya gitu. Perkataannya, kemudian tingkah lakunya dan lain sebagainya. Pokoknya orang yang kalau misalnya dibuat survei kejujuran, kepercayaan di tengah masyarakat, Nabi Muhammad SAW pada saat itu, itulah yang orang nomor satunya gitu. Nah, tapi ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu kemudian dianggap menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang di kota Makkah itu kemudian langsung menjungkir balikan gitu. Pelabelan Makkah yang sebelumnya dikata alamin kepada Rasulullah itu kemudian disebut sebagai majnun ya, orang gila, kemudian pemecah belah persatuan suku Quraisy, memisahkan antara anak dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Ini pelabelan-pelabelan negatif yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Padahal ketika Rasulullah SAW belum menampakkan dakwah Islam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu Nabi Muhammad SAW itu dikatakan sebagai Al-Amin. Tapi kemudian ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, justru langsung pembunuhan karakternya itu nampak. Langsung disebut dengan orang gila, kemudian pemecah belah persatuan Quraisy, kemudian pemisah antara seorang anak dan orang tuanya. Ini kan konsep-konsep seperti ini sampai saat ini kan terasa gitu ya. Hanya kemudian istilah-istilah saja yang kemudian berbeda untuk menyerang Islam dan kaum muslimin, tapi kemudian konsepnya sama, yaitu apa? Ketika seorang yang sudah mulai hijrah, kemudian di tengah-tengah masyarakat sudah fenomena hijrah sudah nampak, pemikirannya sudah mulai nampak. Nah, ini orang-orang yang kemudian benci dengan Islam itu sudah menyerang dengan konsep yang sama seperti masyarakat jahiliyah menyerang dakwah Islam di awal-awal di Makkah pada saat itu. Nah, ini harus kita pahami. Maka untuk seorang pemuda itu kita harus wajib gitu ya, kalau saya sebenarnya menyarankan wajib untuk kemudian mempelajari sirah Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabawiyah itu kemudian harus kita pelajari, minimal dikhatamkanlah satu, misalnya karangan Syekh siapa tuh yang kemudian terkenal itu. Nah, itu kemudian minimal harus kita khatamkan satu buku Sirah Nabawiyah, agar apa? Agar memang kita sedikit mengetahui sejarah yang ditulis oleh para ulama. Para ulama sudah capek-capek menulis Sirah Nabawiyah, tapi kemudian kita generasi muda saat ini nggak mau membaca sama sekali gitu. Bagaimana kemudian kita bisa dikatakan mencintai Rasulullah SAW, tapi kemudian kita sepak terjang dakwah Nabi Muhammad SAW sampai kemudian meninggal dan sampai masa-masa setelahnya itu kemudian kita tidak membacanya. Maka ini sangat sangat miris sekali ya untuk generasi muda saat ini yang kemudian dia tidak melek literasi terhadap sejarah Islam. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.